Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya, Siska Mawaski. Seperti biasa, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Langsung saja kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Warga di kampung Cisaat, Desa Tagelsari, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Banten dikejutkan dengan suara ledakan keras pada Minggu 9 Januari malam. Ledakan tersebut ternyata berasal dari sebuah rumah milik tukang ojek dan juga nelayan bernama Ulung. Peristiwa terjadi sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Ledakan mengakibatkan rumah tersebut hancur. Tanya itu pemilik rumah, yakni Ulung, berusia 38 tahun, tewas di lokasi kejadian. Sedangkan sang istri, LI, berusia 36 tahun, mengalami luka berat dan dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan medis. Korban tewas juga dibawa ke rumah sakit guna dilakukan autopsi. Tim Inafis Polres Pandeglang kemudian segera mengamankan tempat kejadian perkara dengan memasang garis polisi. Disebutkan bahwa suara ledakan terdengar hingga radius 10 km. Dari hasil penyisiran, tim penjinak bom Gegana Brimob dan Ditreskrim Polda Banten, ledakan ternyata bersumber dari bom ikan. Polisi menemukan 3 bom peledak aktif di sekitar lokasi kejadian. Ditemukan pula beberapa bungkus plastik kecil, sisa flash powder, serbuk belerang, potasium, termasuk alat tumbuk, dan juga saringan. Barang bukti tersebut kemudian diamankan oleh petugas. Polri memastikan bahwa peristiwa ini tidak terkait dengan aksi terorisme. Saya kami sampaikan bahwa terkait dengan pasca terjadinya ledakan di Cimanggu, ya, Banten, bahwa pasca terjadinya ledakan di Cimanggu, Pandeglang pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 mengakibatkan satu orang meninggal, ya, atas nama inisialnya UL, ya, usianya 38 tahun, laki-laki dan pekerjaannya adalah sebagai nelayan. Selanjutnya upaya-upaya kita yaitu unit Jibom Detasemen Gegana Satrimob Polda Banten ini melakukan penyisiran dan stabilisasi TKP dengan membawa peralatan, ya, uji bom secara lengkap, terutama yaitu metal detektor, yaitu pada hari Senin tanggal 10 Januari. Dari hasil penyisiran tersebut, tim menemukan 3 bahan peledak yang dipastikan adalah bom ikan. Saat ini TKP sudah steril dan benda yang bisa menimbulkan ledakan juga sudah aman dari bahan peledak. Kasus pelecehan seksual guru pesantren Heri Wirawan di Bandung, Jawa Barat memasuki babak baru. Heri Wirawan telah menjalani sidang tuntutan terkait dengan kasus bejatnya. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 11 Januari, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut Heri dengan hukuman mati. Tak hanya hukuman mati, JPU juga menuntut terdakwa pemerkosaan terhadap 13 siswi itu dengan hukuman berat lainnya, seperti kebiri kimia, denda, restitusi, dan perampasan aset yayasan milik terdakwa. JPU juga meminta agar identitas terdakwa disebarluaskan. Hal ini dimaksudkan agar menimbulkan efek jera pada pelaku kekerasan seksual. JPU menerangkan denda dan aset tersebut nantinya dapat digunakan untuk biaya sekolah bayi yang lahir dari rahim korban. Besaran denda yakni senilai 500 juta rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan. Sebelumnya, 13 korban ruda paksa Heri telah mengajukan restitusi atau ganti rugi senilai 330 juta rupiah. Pertimbangan JPU menuntut hukuman mati yakni terdakwa memakai simbol agama pendidikan untuk memanipulasi dan menjadikan justifikasi dalam melakukan niat jahatnya. JPU menilai bahwa aksi bejat Heri menimbulkan keresahan sosial sehingga berdampak luar biasa. Sementara itu, dalam persidangan yang digelar di PN Bandung, Heri tampak hadir secara langsung. Heri datang ke PN Bandung menggunakan mobil tahanan kejaksaan sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Setibanya di sana, Heri langsung digiring masuk ke ruangan sidang 1 PN Bandung. Heri nampak mengenakan peci hitam dan rompi tahanan berwarna merah. Ia juga dikawal ketat oleh petugas dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Teman sekalian, maka dalam tuntutan kami, ya, kami pertama menuntut terdakwa dengan hukuman mati. Satu, ya. Sebagai bukti, sebagai komitmen kami untuk memberikan efek jera pada
pelaku atau pada pihak-pihak lain yang akan melakukan kejahatannya. Kedua, ya, kami juga menjatuhkan atau meminta pada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan, ya, berupa pengumuman identitas, ya, agar tidak dapat disebarkan, ya, melalui pengumuman hakim, dan hukuman tambahan berupa tindakan kebiri kimia. Ya. Ketiga, teman-teman sekalian, ya, kami juga meminta pada hakim untuk menjatuhkan pidana denda sebesar 500 juta rupiah, subsidiar selama 1 tahun kurungan, dan kemudian mewajibkan pada terdakwa untuk membayar restitusi pada anak korban yang total keseluruhan sebesar 331.527.186 rupiah. Nah, ini yang menarik, ya, teman-teman sekalian. Kelima, kami juga meminta pada hakim untuk membekukan, mencabut, dan membubarkan Yayasan Yatim Piatu Manurul Huda, kemudian Parakan Saat, ya, kemudian Madani Boarding School, Pondok Pesantren Tafiz Madani, Yayasan Manurul Huda Komplek Bagasatwa, ya, dan kemudian merampas harta kekayaan aset terdakwa, baik berupa tanah dan bangunan, pondok pesantren, dan aset kekayaan terdakwa lainnya, baik yang sudah disita maupun yang belum disita, untuk dilelang, ya, dan hasilnya serahkan pada negara, sekiu pemerintah provinsi. Kesorotan lainnya, Tribuners. Mahasiswi asal Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, bernama Grace Karundeng dilaporkan tewas di area apartemennya di Richmond, Ontario, Kanada pada Sabtu 8 Januari waktu setempat. Sejauh ini pihak keluarga belum mengetahui penyebab kematian Grace dan masih menunggu penyelidikan kepolisian setempat. Ibu Grace, Tessie Karundeng Sanchez, mengatakan dirinya tak mau berspekulasi dengan penyebab kematian sang putri. Informasi terkait kematian Grace didapatkan keluarga dari kakaknya yang juga tinggal bersama dengan gadis berusia 18 tahun itu. Keluarga pun merasa terpukul dengan kabar kematian mahasiswi Humber College, Toronto ini. Disebutkan sesaat sebelum meninggal, Grace sempat bertemu dengan sang kakak di apartemen. Kemudian sang kakak tidur dan saat bangun ia mendapatkan informasi bahwa adiknya ditemukan meninggal dunia. Namun sang kakak sempat tak diperbolehkan untuk melihat jasad sang adik. Ibu Grace mengatakan sang putri belajar ke luar negeri karena terobsesi dengan kakaknya yang belajar di sana. Ia mengambil kuliah manajemen dan baru 1 semester. Untuk kepulangan jenazah, ia masih berkonsultasi dengan konsulat Indonesia di Kanada. Waktu pengurusan berkas sendiri memakan waktu kurang lebih 3 hingga 7 hari. Pihak keluarga juga masih membicarakannya dengan Konsulat Jenderal Indonesia di Toronto. Hari Rabu bersama dengan kakaknya, mereka berdua jam 3 sore di sini mereka menelepon saya. Mereka berdua itu menyanyi, mereka bercanda dengan saya dan terakhir dia bilang Mama Ude. Apa itu maksudnya? Mama is getting fat. Mama so Gode. Itu hari Rabu terakhir. And then sebelum kan setiap hari kita itu kirim pesan I love you, how are you, and then nantinya jam dia meninggal antara jam 2 jam 3 jam 10.28 dia mengirim pesan ke kita I love you mama, dia yang biasa I love you mama, tapi karena kita udah tidur ya udah kita sudah sempat balas. Tidak mengabari kalau lagi di mana dengan siapa sementara tidak, karena dia kan pada saat kakaknya pulang dari kerja mereka mesti ketemu. Kakaknya tidur. Pada saat kakaknya bangun, adiknya sudah tidak ada, sudah meninggal. Tinggal sama-sama. Sama-sama kakaknya dan bersama tantanya. Ibu dengar kabar pertama dari mana? Ya, Dengar kabarnya pertama dari mana? dari kakaknya, karena pada saat kakaknya mengetahui adiknya meninggal, dia sudah diinformasikan bahwa adiknya ada di basement apartemen mereka, udah meninggal, tapi dia tidak diperbolehkan untuk ya. Dia telepon ke kita, itu jam 4 di sini, jam 3 sore di situ, jam 4 pagi di sini kemarin, dia menelepon
Dan dia telepon, dia langsung menangis. Bapaknya yang angkat, jadi adik. So, hanya itu kok dia udah tinggal menangis saja, so nggak bilang apa-apa lagi. Kayak sampai tadi pagi dia masih shock, tapi karena dia tadi sudah dapat berita dari kepolisian, udah dikonfirmasi dan tinggal menunggu hasil forensiknya. Dia meminta untuk pulang bersama mau mengantar adiknya pulang. Ke informasi lainnya Tribuners, polisi telah menetapkan mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutayan sebagai tersangka dan telah menahannya pada Senin 10 Januari malam. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan pada Ferdinand selama 12 jam. Pemeriksaan terkait kasus cuitan bermuatan sara itu dilakukan sejak pukul 10.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan 21.30 waktu Indonesia Barat. Ferdinand ditahan di rutan Mabes Polri selama 20 hari ke depan. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan menerangkan, Ferdinand sempat menolak diperiksa oleh penyidik pasca menjadi tersangka. Penolakan tersebut dipicu dengan alasan kesehatan. Namun, setelah Pusdokes Polri melakukan pemeriksaan pada Ferdinand, hasilnya tersangka dalam keadaan sehat. Dalam kasus ini, polisi juga telah mengamankan 2 barang bukti berupa kepingan DVD dan sebuah tangkapan layar, sehingga bisa menaikkan status perkara. Seperti diketahui, Ferdinand dilaporkan imbas cuitannya di akun Twitter miliknya, @ferdinandhayan3. Saat dikonfirmasi, Ferdinand mengaku saat mengunggah tweet tersebut, dirinya tengah sakit dan terjadi pergolakan batinnya, sehingga hal itu ia tuangkan dalam cuitan di media sosial. Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa total 38 saksi yang terdiri dari 17 saksi dan 21 ahli. Ferdinand pun dijerat dengan Undang-Undang ITE dan terancam pidana kurungan hingga 10 tahun penjara. Dengan perkembangan kasus FH, ya, saat ini penyidik masih melengkapi administrasi berkas perkara tersangka FH. Mungkin teman-teman yang kemarin belum update, di sini kita telah memeriksa sebanyak 17 saksi biasa. 17 saksi biasa ini untuk memperkuat ya penelitian terhadap kasus-kasus yang melibatkan FH ini, dan juga ada penambahan dari saksi ahli ya. Kemarin kami juga rilis itu ada kurang lebih 10 ya saksi ahli, ini menjadi 21 saksi ahli. Dan perlu kami sampaikan kepada teman-teman media bahwa tadi malam pada pukul 10.30 sampai dengan 21.30 ini saudara Eva sudah diperiksa ya. Dan pada hari ini tadi dijadwalkan untuk pemeriksaan kembali ya. Karena masih banyak beberapa pertanyaan yang belum tersampaikan tadi malam. Dan yang bersangkutan untuk minta istirahat. Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan dugaan korupsi di tubuh PT Garuda Indonesia ke Kejaksaan Agung pada Selasa 11 Januari. Kasus korupsi ini diduga terkait dengan penyewaan pesawat ATR-72 seri 600. Erick menegaskan bahwa dirinya tak sekedar menuduh dan juga omong kosong. Untuk itu, Erick Thohir juga menyertakan sejumlah alat bukti kepada penyidik. Menurutnya, bukti yang ia kantongi berdasarkan hasil investigasi, sehingga data-datanya valid. Dengan adanya laporan yang ia buat, Garuda Indonesia diharapkan dapat memperbaiki diri menjadi lebih profesional. Erick menuturkan saat ini pihaknya berfokus untuk mentransformasikan Garuda Indonesia. Hal ini dilakukan agar lebih akuntabel dan transparan. Sebagaimana informasi sebelumnya, Menteri BUMN sudah menyoroti kondisi yang dialami maskapai plat merah itu. Krisis keuangan yang dialami tidak hanya karena dampak pandemi, tetapi juga adanya korupsi yang dilakukan oknum manajemen lama. Erick berujar, oknum manajemen lama itu bekerjasama dengan 36 penyewa pesawat yang terlibat dalam tindakan koruptif. Hal ini yang menyebabkan biaya sewa pesawat Garuda Indonesia terlampau mahal. Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan sosok Direktur Garuda Indonesia yang terindikasi korupsi dalam pengadaan pesawat ATR-72. Ia mengatakan pelaporan indikasi dugaan korupsi itu terjadi di era Garuda Indonesia dipimpin oleh AS. Akan tetapi Burhanuddin tak menyebutkan siapa AS yang dimaksud. Saat ini kasus tersebut tengah didalami oleh Kejagung.
Pak Syayugi Pak, dari Provinsi ini. Pak, sebelum Bapak kesini, pihak Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi di Garuda. Nah ini apakah kedatangan Bapak ini untuk memberikan data-data baru terkait dugaan korupsi yang sekarang tengah diselidiki oleh Garuda sendiri? Dan kedua, tadi Bapak bilang ada pengadaan pesawat. Jadi, nah kalau Bapak tahu dugaan kerugian negara berapa Pak nilainya Pak? Kalau dugaan nanti kan itu masih dugaan, lebih baik nanti dari pihak kejaksaan yang menyampaikan setelah tentu angka-angkanya confirm. Yang kedua tentu itu yang disampaikan tadi, kita sinkronisasi data. Dan ini kita harapkan juga tidak hanya untuk kasus Garuda. Ini banyak juga hal-hal lain yang kita akan dorong ke kejaksaan untuk kasus-kasus di BUMN. Agar tadi ini merupakan program yang menyeluruh, tidak hanya satu-satu isu diambil, tetapi program yang menyeluruh yang dilakukan oleh kejaksaan bekerja sama dengan BUMN, baik berupa pendampingan dan penegakan hukum. Dan saya rasa sudah saatnya memang oknum-oknum yang ada di BUMN harus dibersihkan. Dan inilah memang tujuan utama kita, terus menyehatkan daripada BUMN tersebut. Dan ini, sorry, tadi ada data-data dari juga melibatkan dari institusi lain ya, dari BPKP ya. Karena ini bagian dari audit pemerintah itu kan BPKP. Kenapa? Mungkin Pak dia tahu. Namanya? Ini zaman akhir, ya. Dan akhir sekarang sudah ada Suaranya kurang keras Pak. akhir. Audionya mati Pak. Stikernya mati. Zaman direktur utamanya adalah akhir. AS. Ya. Fatia dari Bloomberg. Ini kan berarti masih masuk dalam program restrukturisasinya Garuda karena masih dalam tahap pembicaraan dengan Miser Pak. Selain ATR 7200, apakah ada potensi lagi yang sedang diperhatikan oleh government untuk bisa mungkin nggak ini malah mempersulit proses restrunya nanti dengan Miser Pak? Jadi kalau pengembangan pasti, dan insya Allah tidak akan berhenti di sini. Ya, akan kita kembangkan sampai benar-benar Garuda ini bersih. Silakan. Jadi yang disampaikan Pak Jaksa Agung jelas bahwa ini bukan sekedar penangkapan atau misalnya menghukum. Dua anak Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Senin 10 Januari. Laporan itu dilayangkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yang juga aktivis 98, Ubedillah Badrun. Ubedillah melaporkan Gibran dan Kaisang terkait dugaan kasus KKN. Kedua anak Jokowi itu dikaitkan dengan grup bisnis yang terlibat pembakaran hutan. Kasusnya bermula pada 2015 saat ada perusahaan besar yakni PT SM yang menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai 7,9 triliun rupiah. Dalam perkembangannya, MA hanya mengabulkan tuntutan sebesar 78 miliar rupiah. Terkait dengan laporan ke KPK, Ubedillah mengaku bahwa bukti data perusahaan dan pemberitaan soal pemberian penyertaan modal dari Ventura. Laporan ini pun sudah direspons oleh Gibran saat dikonfirmasi. Dalam keterangannya pada awak media, Gibran mengaku siap dipanggil dan diperiksa oleh KPK terkait dengan laporan tersebut. Meski begitu, Gibran meminta adanya pembuktian terlebih dahulu mengenai laporan Ubedillah. Sementara itu, PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya akan melakukan verifikasi dan telaah terhadap data laporan. Verifikasi itu nantinya akan menjadi langkah lanjutan terhadap kasus ini. Apakah layak untuk ditindaklanjuti atau diarsipkan? Dianggap melakukan KKN dan keterlibatan korupsi yang dilakukan oleh PT SM, yang dimana PT SM dulu tersangka
kursi untuk apa istilahnya sektor kehutanan atau investasi. Pembakaran hutan itu Mas. Iya. Masa lalunya itu. 2019 ini. Pemeriksaan senilai 98 miliar. Ya sih. Nanti takon Kaisang ya. Tapi intinya nggak masalah gitu Mas. Mau dilaporkan mau ini. Ya silakan dilaporkan, kalau salah ya kami siap. Tapi saat minggu itu memang nggak ngecek seperti apa di belakangnya ternyata ada pembakaran hutan itu belum tahu. Untuk masalah track recordnya ya tanya Kaisang. Jadi Mas sendiri sudah mendengar dilaporkan? Belum. Belum ada memberitahuan juga. Belum ada memberitahuan. Belum. Cek aja. Cek aja. Iya. Ketika ada nantinya panggilan untuk ini akan datang. Ya cek aja, kalau ada yang salah ya silakan dipanggil, salah ya apa ya dibuktikan. Oh itu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis pasangan artis Nia Ramadhani dan Ardi Bakri serta sang sopir Zen Vivanto dengan hukuman 1 tahun penjara. Dalam sidang yang digelar di PN Jakpus pada Selasa 11 Januari, ketiga terdakwa tersebut dinyatakan terbukti bersalah dalam tindak penyalahgunaan narkoba. Selesai mendapat vonis, Nia Ramadhani terlihat kaget dan menunduk sambil menangis. Ardi Bakri yang berada di sisi kanan sang istri berusaha menenangkan Nia Ramadhani. Sesekali ia mengusap matanya sambil menatap kepada tim kuasa hukumnya. Saat berbincang dengan kuasa hukumnya, Waode Nur Zainab, Nia juga terlihat mengusap pundak Ardi Bakri untuk saling menguatkan. Selesai sidang, Nia Ramadhani masih terlihat sesenggukan yang terlihat ketika berjalan dari kursi panas di ruang sidang menuju mobilnya. Kuasa hukum ketiga terdakwa, Waode Nur Zainab, menyatakan akan mengajukan banding terhadap kliennya. Waode menjelaskan pengajuan banding oleh kliennya itu demi mencari keadilan. Menurutnya, ketiga terdakwa sebenarnya korban dari penyalahgunaan narkoba. Waode mengaku keberatan dengan putusan majelis hakim karena lebih berat dibanding tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU. Diketahui sebelumnya JPU menuntut ketiga terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 12 bulan atas penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, Waode mengkritisi putusan majelis hakim. Hal tersebut karena putusan itu tidak sesuai dengan fakta persidangan. Sementara itu, Ketua Majelis Hakim Muhammad Damlis menjelaskan alasan pihaknya memberikan vonis 1 tahun penjara kepada terdakwa, yakni mereka tidak tergolong pencandu atau korban penyalahgunaan narkoba. Ia mengatakan hal itu terbukti saat para terdakwa membeli narkoba dalam keadaan sadar dan memakainya secara bersamaan. Bahkan terdakwa juga merakit sendiri alat penghisap sabu. Seperti diketahui, Nia Ramadhani ditangkap di kediamannya di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Rabu 7 Juli. Sebelum penangkapan, sopirnya Zen Vivanto lebih dulu diamankan dengan barang bukti sabu seberat 0,78 gram yang diakuinya milik Nia dan Ardi Bakri. Saat dimintai keterangan, Nia Ramadhani mengakui dirinya sering mengonsumsi sabu bersama dengan sang suami Ardi Bakri. Angkutan mengadili 1. Menyatakan terdakwa 1 Zen Vivanto, terdakwa 2 Ramadhania Ardiansa Bakri, terdakwa 3 Anindra Ardiansa Bakri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan pertama bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Zen Vivanto, terdakwa 2 Ramadhania Ardiansa Bakri, terdakwa 3 Anindra Ardiansa Bakri. Oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun. Baru seminggu lebih kebijakan pelarangan ekspor batu bara, pemerintah kini memutuskan untuk kembali membuka keran perizinan. Presiden ini dilakukan imbas protes dari Jepang, Korea Selatan, dan juga Filipina. Sedianya larangan ekspor diberlakukan sejak 1 hingga 31 Januari 2022. Hal ini untuk mengantisipasi kekurangan stok batu bara untuk PLN. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Lutbinsar Panjaitan pada Senin 10 Januari mengatakan pemerintah langsung menggelar rapat maraton imbas protes dari sejumlah negara tersebut. Pada Senin malam,
langsung dilakukan verifikasi sejumlah kapal batubara untuk segera melakukan pengiriman ke luar negeri. Sehingga hanya kapal-kapal yang lolos verifikasi sesuai peraturan dan regulasi Domestic Market Obligation atau DMO yang diperbolehkan berangkat. Luhut memastikan jika ada perusahaan yang belum memenuhi komitmennya, maka akan dikenakan sanksi dan denda sesuai ketentuan. Mulai Selasa 11 Januari 2022, kapal-kapal batubara ekspor itu dilepas untuk mengangkut batubara ke luar negeri. Luhut menjelaskan kegiatan ekspor batubara secara umum akan mulai dibuka pada Rabu 12 Januari secara bertahap. Menurutnya, keputusan itu diambil karena saat ini kebutuhan batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU milik PT PLN berangsur membaik. Keputusan ini rupanya mendapat sorotan dari Komisi 7 DPR RI. Anggota Komisi 7 DPR RI, Mulyanto, menilai bahwa dalam kebijakan ini pemerintah terkesan tidak berwibawa dalam kebijakannya. Ia meminta pemerintah menetapkan suatu kebijakan secara akurat, tidak sekedar gertak sambal yang akhirnya mudah dilobi pengusaha. Mulyanto meminta pemerintah mengambil pelajaran dari persoalan krisis pasokan batu bara ke PLN untuk kedepannya. Informasi lainnya, Tribuners. Gara-gara membunyikan klakson mobilnya, pasangan suami istri di Kota Medan, Sumatera Utara ini mengalami nasib tragis. Keduanya mengalami luka parah setelah dianiaya oleh tetangganya menggunakan besi. Peristiwa ini terjadi di Komplek Ivori, lingkungan 3, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, pada Minggu 9 Januari 2022. Korban bernama Darwin Tanadi, berusia 42 tahun, dan istrinya, Agustina, kemudian menjalani perawatan intensif di RSU Royal Prima Maryland. Peristiwa ini bermula ketika Darwin mengemudikan mobilnya keluar dari perumahan. Tak berselang lama, tetangganya yang berselang 3 rumah tampak memundurkan mobil keluar rumah. Tidak ingin mobilnya bersenggolan, Darwin mengklakson ke arah mobil pelaku. Namun ternyata pelaku tidak terima dengan suara klakson tersebut. Kemudian pelaku turun dari mobil dan menghardik korban. Akibatnya terjadi cekcok di antara keduanya. Hingga akhirnya dengan sadis pelaku memukul kedua korban dengan besi. Atas hal ini, Darwin pun berlumuran darah setelah kepalanya dihantam besi. Sedangkan istri Darwin mengalami patah tangan tulang kiri, dan terluka di bagian kepala akibat dipukul dengan benda yang sama. Mirisnya, aksi ini dilakukan di depan anak korban yang masih di bawah umur. Akibatnya, bocah tersebut kini mengalami trauma. Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Rudi Syahputra ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima laporan korban. Namun, terlapor juga melaporkan pelapor ke Polsek Medan Labuhan. Oke. So, artinya korban tuh berapa orang yang dipukul? Selain kami, suami dan istri, bersama Ibu Agustina dan Pak William. Pak Darwin. Artinya di depan anak-anaknya dipukul ini? Saat itu bersama anak-anak ingin keluar, jadi di depan anak-anak dilakukan penganiayaan. Berarti gara-gara masalah sepele ini ya? Masalah sepele, namun kami sangat menyayangkan terjadi penganiayaan di depan anak di bawah umur. Harapan kita lah Bang kira-kira Bang, polisi. Kami berharap polisi segera menetapkan pelaku sebagai tersangka dan proses secara hukum. Informasi terakhir Tribuners, tindakan terpuji ditunjukkan oleh seorang petugas kebersihan di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pasalnya, petugas tersebut menemukan emas berat 97 gram di toilet wanita di bandara pada Selasa 4 Januari lalu. Perhiasan itu pun langsung diserahkan ke petugas keamanan bandara atau AFSEC. Petugas bernama Dewi Lestari itu menceritakan peristiwa bermula ketika ia tengah membersihkan area toilet di ruang tunggu bandara. Saat itu ia menemukan kotak berisi seperangkat perhiasan seperti kalung, cincin, dan gelang emas. Sadar bahwa barang tersebut bukan miliknya, ia pun langsung menyerahkan emas itu ke pihak berwenang. Petugas bandara lantas menimbang perhiasan emas itu, hasilnya
Barang berharga itu memiliki berat 97 gram. Namun hingga kini belum ada pihak yang mengambil emas tersebut. Sikap jujur Dewi ini pun mendapat apresiasi dari pengelola Bandara Kuala Namu. Pihak bandara mengatakan tidak menutup kemungkinan Dewi akan mendapat promosi jabatan. Mbak Dewi, ini kita Tribun Medan sedang siaran langsung. Mbak, boleh agak kencengan ya? Kalau boleh tahu bagaimana awal mula menemukan perhiasan emas di bandara ini? Ya, saya bekerja seperti biasa sih Mas di dalam toilet itu. Kebetulan saat itu toilet itu dalam kondisi ramai. Saya bekerja seperti biasa. Ketika ada penumpang yang selesai menggunakan toilet, saya wajib untuk melakukan pengecekan toilet tersebut. Apakah dia kotor kan? Harus saya cek. Dan ketika saya ingin masuk ke dalam toilet itu, saya melihat ada sesuatu itu yang tertinggal di atas tempat tisu. Bentuknya seperti apa? Bentuknya itu seperti apa ya, tempat bedak perempuan tapi dia kecil. Nah, lalu saya ambil, saya bertanya kepada sekitar penumpang yang masih ada di dalam toilet, apakah ada benda tertinggal seperti yang saya pegang. Mereka bilang nggak ada. Lalu saya melakukan pengecekan, saya buka sedikit sletingnya itu kan, begitu nampak dia kuning itu, saya mungkin berpikir mungkin ini emas. Saya tutup kembali, langsung saya serahkan kepada pihak security. Setelah itu saya juga melapor ke pihak pengawas saya sendiri. Jadi pada saat membuka itu langsung nampak berbentuk seperti perhiasan itu. Iya. Yang ada di pikiran Dewi waktu itu apa? Ya kalau dibuka, ini emas, udah langsung pulangkan aja karena SOP-nya kami itu sekecil apapun penemuan harus segera dikembalikan kepada pihak yang berwenang. Nggak boleh tahan-tahan. Sempat galau nggak pada saat itu berpikir? Enggak ya? Enggak. Kenapa nggak galau? Sempat nggak galau? Kenapa? Ya, untuk apa galau? Memang harus seperti itu SOP-nya. Kita kan di sini bekerja Mas. Bekerja itu ya harus jujur lah. Karena saya bekerja di sini kan nggak cuma untuk 1 hari. Saya ingin bekerja sampai ya semampunya saya, nggak harus hadus. Kalau itu saya tahan-tahan, nanti saya jadi nggak menjalankan SOP. Oh gitu, udah di toilet. Ini tanggapan dari pimpinan sendiri seperti apa, Bu? Ya, tentunya dari pihak kami, manajemen PT Angkasa Pura Solusi sangat mengapresiasi terhadap kinerja salah satu cleaner kita yang telah menemukan barang ya, barang milik penumpang yang kemudian langsung dia kembalikan ke absek terkait. Karena memang itu adalah SOP yang memang kita jalankan di perusahaan. Sejauh ini pemilik barang udah ada kabar, Bu? Sampai saat ini informasi yang kami terima belum ada penumpang yang mempertanyakan atau menghubungi pihak Angkasa Pura II terkait dengan barang tersebut. Untuk kedepannya barang ini seperti apa, Bu? Di mana nih posisinya barang? Barang ini saat ini diamankan oleh pihak Aviation Security PT Angkasa Pura II dan tentunya mereka juga menunggu sampai pemilik barang tersebut menghubungi pihak bandara. Terhadap kejujuran yang sudah dilakukan oleh Dewi ini, Bu, ini reward ada yang ingin diberikan kepada dari perusahaan seperti apa? Ya, tentunya terkait dengan apresiasi biasanya memang perusahaan akan selalu memberikan reward ya, apalagi dia telah memberikan kejujuran yang sangat tinggi dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari. Nah, terkait dengan hal ini pastinya karyawan tersebut akan kita prioritaskan untuk kita kaderisasi terkait dengan kenaikan jabatan nantinya. Ada wacana untuk naik jabatan ya, Bu? Betul. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!